Amalan di bulan Ramadan ini kalau sunnah, pahalanya itu dapat pahala wajib. Ya Allah. Kalau amalan wajib, maka pahalanya itu dapatkan pahala seperti di luar Ramadan melakukan fardu 70. Jadi kita sholat duhur ya, sama halnya di bulan Ramadan ini sholat duhur satu ini sama di luar Ramadan 70 kali sholat duhur. Man hadara majlisan min majalisi dzikri. Siapa yang datang hadir ke majelis zikir di sini, maka kataballah bi kulli qadamin, Allah akan mencatat setiap langkah yang ia langkahkan, satu langkah dicatat ibadah sanat. Sama dengan ibadah 1 tahun. Satu langkah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Harian Surya dan Tribun Jatim Network. Semoga teman-teman yang mendengarkan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tema tentang lebih dekat dengan Allah di bulan Ramadan bersama saya, Pipit Maulidia, dan rekan saya, Nur Ika Anissa, serta narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ibu Halimatus Sa'diyah. Beliau merupakan salah satu pengurus PC Fatayat Sidoarjo, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Giri Ketawang Sukodono Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Pipit. Kembali ketemu lagi. Iya, ketemu lagi. Nah, terkait tema kita kali ini yaitu lebih dekat dengan Allah di bulan Ramadan. Terdapat saya kurang tahu nih, entah hadis, pokoknya saya pernah dengar bahwa amalan-amalan di bulan Ramadan ini menjadi berlipat ganda. Apakah betul begitu? Lah, terus amalan apa saja? Tentu saja nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Halimah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita bisa belajar kembali di Harian Surya, dengan harapan mudah-mudahan nanti yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat dan barakah. Amin. ya rabbal alamin. Benar Mbak Pipit, ya Allah, benar sekali banget ya. Kita oleh Allah ditakdirkan bisa sehat menjalankan amal-amal ibadah di bulan Ramadan ini, sudah sangat bersyukur sekali. Man farroha bidukhulil Ramadan, siapa yang merasa bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, Masya Allah, haramallah jasadahu 'alan nar, maka jasadnya itu diharamkan kena api neraka. Ini masih bahagia loh Mbak Wid. Masih bahagia loh Mbak Ika. Luar biasa. Masya Allah, belum dari tahap-tahap. Orang kalau sudah bahagia, apapun yang ada di bulan Ramadan, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraihnya. Amin. Meraih ridho Allah, rahmat Allah, maghfirah Allah. Apalagi 10 akhir ini, dia akan meraih itqum minan nar, akan diraihnya. Dia tidak akan meremehkan sekecil apapun pahala. Karena apa? Oh, bahagia. Jadi semuanya itu harus dilakukan bahagia. Insya Allah ringan. Ya Allah. Siapa ya? Seorang istri kan berat sebenarnya. Tapi kalau bahagia ringan banget gitu. Jadi gini, amalan di bulan Ramadan ini kalau sunnah, pahalanya itu dapat pahala wajib. Ya Allah. Kalau amalan wajib, maka pahalanya itu dapatkan pahala seperti di luar Ramadan melakukan fardu 70. Jadi kita sholat duhur ya, sama halnya di bulan Ramadan ini sholat duhur satu ini sama di luar Ramadan 70 kali sholat duhur. Bayangkan berapa umur kita sebenarnya, panjang kalau dibandingkan dengan umur umat-umat yang dahulu. Ya, kita berarti umur kita barokah. Kebanyakan kan kita kalau pulang menghadap Allah kan umur 60, 70. Tapi karena berkahnya kita umat Rasulullah, kita selalu dilipat gandakan pahalanya. Apalagi pahala puasa yang hanya Allah yang tahu. Lipatan ganda pahalanya itu, Masya Allah, hanya Allah yang tahu. Kalau yang lainnya kan sampai 10, 100, 200, bahkan 700 kalau pahala. Tapi kalau pahala puasa, itu aku yang
menimbangnya gitu. Allah ya. Saking sangat istimewanya. Amalan untuk di bulan Ramadan, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan banyak ya. 1, man hadara majlisan min majalisi dzikri. Siapa yang datang hadir ke majelis zikir di sini, maka kataballah bi kulli qadamin, Allah akan mencatat setiap langkah yang ia langkahkan, 1 langkah dicatat ibadah sanat. Sama dengan ibadah 1 tahun. 1 langkah ini ya. Saya dari Sidoarjo melangkah ke sini. Niat saya hadir ke masjid dzikir lah ini. Ini kan apa? Kenapa kok saya bilang ini masjid dzikir? Karena ini mengingat Allah. Kita saling ingat kan, tambah dekat sama Allah. Kayak kita ditampar, kayak kita itu kurang dalam segala hal. Kalau yang baik alhamdulillah, kalau ada yang salah, sebentar lagi aku akan memperbaiki lagi gitu kan. Ini namanya masjid dzikir. Tidak hanya itu saja, orang kalau datang ke masjid dzikir pahalanya gak hanya 1 langkah sama dengan ibadah 1 tahun, tapi wa yakunu yaumal qiyamah ma'i tahtal arsy, nanti dia akan bersama aku, kata Rasulullah, di bawah arsy. Zikir itu apa hanya thalabul ilmi, apa hanya mencari ilmu? Enggak. Zikir itu sebenarnya 1, namanya zikir ya. 1, thalabul ilmi, kita cari ilmu. Itu yang paling mengena memang cari ilmu, karena akhirnya kita tahu. Yang tidak tahu jadi tahu gitu ya. Yang kedua, zikir itu adalah baca Quran. Termasuk juga zikir. Alhamdulillah Ramadan ini kita dikasih kesempatan. Gak harus orang yang suci kita mau baca Quran. Orang yang haid pun bisa dengan cara apa? Ya disemak toh. Ini ada saudaranya baca Quran. Aku ingin juga dapat pahalanya. Lihat tuh, disemai, dilihati. Oh ini salah, diingetin. Pahalanya berlipat ganda juga. Cuman kayaknya kalau orang haid kayaknya lepas semua. Jadi juga datang ke majelis dzikir yang di situ ada kajian-kajian Al-Qur'an dan menjelaskan tentang isi dari kandungan Al-Qur'an. Jadi kita tetap dapat pahala juga gitu loh, dapat ridha Allah juga. Terus yang ketiga tuh majelis dzikir itu termasuk sholat. Tapi bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib kan memang sudah menjadi kewajiban kita ya. Tapi kalau zikir itu kayak penambahan dari diri kita itu untuk lebih meningkat kembali. Rawatib, qobliyah ba'diyah gitu ya. Sholat duha. Nah, jadi sholat duha itu orang-orangnya identiknya kayak gini. Aduh, aku harus sholat duha supaya saya dapatkan rizki lebih banyak gitu. Padahal sholat duha itu dijelaskan di situ juga termasuk sholat tawabin, orang-orang yang bertaubat. Iya, nggak harus kayak malam hari jelas. Kalau nggak jelas sholat taubat orang nggak lego. Apalagi orang dulu ya, usoli sunatan taubat ya gitu ya. Pada sholat duha itu juga sholat taubat. Sholat duha, sholat tahajud itu termasuk zikir. Jadi wiritan juga kan, jadi wadifah gini. Walau rakaatan. Saking pentingnya sholat tahajud. Walaupun kamu lakukan malam hari serakaat, itu sudah dikatakan tahajud. Masa ada sholat tahajud 1 rakaat? Sholat witir yang kelima maksudnya gini. Habis sholat isya, dia bilang gini, aduh aku gak sholat witirnya habis isya, aku sholat witirnya sebagai penutup tahajud saja gitu kan ya. Nah akhirnya ketika mau mendekati subuh sudah tarawih, ya Allah aku kok kesiangan. Dia cepat-cepat wudhu, alhamdulillah belum adzan. Dia takut adzan, akhirnya sholat witir 1 rakaat, tapi di situ sudah tercatat tahajud gitu. Walau rakaatan ngaten dengan Rasul, walaupun hanya 1 rakaat. Nah, jadi kalau orang yang memang istiqomah sholat tahajud, maka lebih baik memang witirnya sebagai penutup tahajud. Kalau toh memang dia kadang iya, kadang enggak, mending sholat witirnya sebagai masjid dzikirnya dia, masuk dzikir ini dia lakukan setelah sholat rawatib isya gitu. Gitu. Kalau 2, saya habis isya sampai saya juga habis tahajud, kalau witir sih nggak boleh. Tapi kalau dilakukan 2 rakaat setelah isya, entar nanti yang 1 rakaat sebagai penutup tahajud nggak apa-apa gitu, sebagai penutupnya, karena memang dia istiqomah, orangnya istiqomah. Yang terakhir ini untuk anak muda loh ya, zikir nazar. Apa itu? Anak muda itu seneng banget kalau sudah sampai ini. Coba anak muda itu yang sukanya naik ke gunung, ke puncak,
Ya. Nyampe di sana dia lihat betapa kecilnya dirinya, betapa bahagianya dirinya. Allah, dia melihat betapa besar kekuasaan Allah, betapa agung dan betapa indahnya ciptaan Allah. Dia nador hanya sesaat, ibadahnya sama dengan setahun loh. Masya Allah. Dia mengingat semuanya. Ya Allah, orang yang suka mungkin menyelam di dasar laut, subhanallah, dia melihat keindahan ciptaan Allah dengan berbagai macam ikan-ikannya dan karang-karang laut di sana. Ya Allah, dia naldur tuh angen-angen ciptaannya Gusti Allah. Ya, naldur itu angen-angen. Nah, itu pun sama, sesaat saja sama dengan ibadah setahun. Udah nggak usah jauh-jauh, Mbak Pipit sama Mbak Ika mau naldur, cukup cuci di situ ada pot. Habis itu ada apa ya? Ada biji apa itu? Biji cabe dibuang. Terus waktu pasti kemarin kok sudah tumbuh. Masya Allah, subhanallah. Tumbuh lagi, subhanallah. Diingat kok bisa ya secepat itu, mudahnya Allah. Kapan ya keluar cabenya hijau? Masih kemarin hijau, sekarang sudah ada merah-merahnya. Diangen-angen sampai sejam tengah kayak gini. Mengagumi ciptaan Allah kayak itu pun sudah sama zikir. Masya Allah. Nggak seperti cowok memandang ceweknya yang muhrimnya loh ya, beda loh ya. Beda kasus. Beda kasus. Indah banget wajahmu, cantik banget, beda loh ya. Beda itu. Jangan salah ya teman-teman. Ini bukan zikir loh. Apalagi di bulan Ramadan, tutup mata aja, tutup dulu fotonya dia. Banyak-banyak istighfar. Masya Allah, itu kelompok daripada masjid zikir. Masya Allah, banyak sebenarnya masjid zikir itu. Kalau kita mau mempelajarinya, mau kita itu menjalankan, bahwa kita itu enggak hanya sebatas sholat, baca Quran, enggak. Ternyata ya apa sih nak, kok lungo ae sih nak, kok nang dia sih nak. Asalkan dia enggak meninggalkan sholat, anaknya baik-baik saja. Nggih monggo, kalau sukanya dia itu mengagumi ciptaan Allah melalui kegiatan yang positif kayak gitu, nggak apa-apa lah. Suka ke alam, suka apa kayak foto-foto itu loh. Anaknya kan ada yang suka kayak Benar gitu. sekali. Masya Allah, luar biasa ya. Capi jadi fotonya dia. Ada kan putranya Kiai Gus itu di Kediri itu suka kayak gitu, sopan yang dia melanjut, terus fotonya jadinya bagus. Tapi kalau hatinya dirinya itu ada naldornya, itu sama dengan zikir. Ya, sama dengan zikir sebenarnya. Masya Allah, itu di bulan Ramadan. Yang kedua, amal ibadah di bulan Ramadan untuk kita semuanya, ini untuk semuanya. Mandawa ma'alal jamaah, siapapun yang mau istiqomah sholat berjamaah di rumahnya, terutama untuk laki-laki di masjid ya, di musola ya, terserahlah di mana saja, asalkan dia mau istiqomah berjamaah fi Ramadan, di bulan Ramadan. Di sini di bulan Ramadan penuh ya, 1 bulan penuh nggak lepas. Banallahu madinatun minan nur. Allah Ta'ala akan membangunkan sebuah kota. Kota lo ya, bukan gedung, kota. Masya Allah. Dari cahaya. Pak Pipit nyampe di rumah, suami bilang, sayang, aku bangunkan kamu rumah di ulang tahunmu, Mbak Ika. Kan gitu suaminya bilang gitu. Seneng gak? Seneng banget. Kita 1 bulan ini mau bersabar gak? Dihitung aja mulai dari awal sampai kita terakhir ini 21, pernah bolong gak jamaah? Kalau pernah bolong kayaknya belum sih dibangunkan Madinah. Setelah mendengarkan keterangan ini, ya Allah, mudah-mudahan nanti saya ditakdir tahun depan bisa istiqomah sholat jamaah. Ya Allah, supaya aku dibangunkan kota. Kalau kotanya saja sudah dibangunkan, masa orangnya nggak dimasukkan? Insya Allah masuk, karena di situ sudah ada bangunan untuk seseorang hamba Allah yang disiapkan itu tadi gitu. Dan sholat jamaah itu nggak harus bersama orang banyak. Kalau kayak kita ya, perempuan-perempuan kayak gini, kita pulang terus di rumah nggak ada temennya, adanya cuman anak kita yang umur 3 tahun atau 4 tahun yang masih playgroup, dia kan belum wajib sholat. Tapi supaya kita itu tidak kehilangan sholat jamaah, sayang, ayo uduk sama mama, temani mama sholat jamaah, mama yang jadi imam, kamu yang jadi
makmum. Terus akhirnya iya ya mama, terus ikut Allah Akbar, dia ikut. Dapat 2 rakaat dia kok lari. Oh gitu. Tapi kan niat kita sudah berjamaah. Insya Allah dicatat kita nggak lepas dari sholat jamaah karena kita tekad nggak ada temannya lagi, adanya cuman anak gitu loh gitu. Dan ada satu hal memang yang menyebabkan kita itu tidak berjamaah bersama gitu loh. Itu terutama untuk laki-laki ya diusahakan. Kalau perempuan gimana? 1 bulan penuh mungkin nggak bisa. Enggak, kalau 1 bulan penuh kita memang nggak bisa karena ada uzur. Loh, uzur tuh nggak dicatat kita itu lepas dari jamaah. Kita tetap dikatakan sholat jamaah penuh. Yang darurat itu karena kita itu uzur ya nggak dimasukkan catatan kita lepas. Enggak gitu. Allah itu Maha Pengasih dan Pemurah, nggak akan apa la yukallifullahu nafsan illa wusaha, akan membebankan di luar kemampuan kita. Itu Masya Allah luar biasa kan sebenarnya awalan di bulan Ramadan. Anak muda pun kalau dia lagi dibuka hatinya oleh Allah, yang mungkin biasanya hari-hari di luar Ramadan dianya lari-lari, ketika Ramadan ya Allah kok ke masjid semangat gitu loh, Masya Allah luar biasa dia. Ya Allah nak sampai nih kok saya nang masjid terus. Seneng banget kan bunga bahagia kan orang tua itu. Man dakhala surul qalbil mu'minin, siapa yang memasukkan kebahagiaan di hatinya orang mukmin, dakhala jannah, akan masuk surga. Loh, dia jamaah itu enggak niat ikhlas karena Allah. Dia hanya ingin menyenangkan orang tuanya saja. Ya biarin aja, yang penting menyenangkan saja lah, bisa membuat bahagia. Pertama kita belajar untuk istiqomah dulu. Untuk masalah hati kita tata sambil lalu jalan. Sambil lalu jalan. Kapan kita nunggu ikhlasnya? Kenapa kamu kok enggak hadir ke majelis? Kenapa kamu kok enggak ikut tadarus? Saya masih menata hati saya. Terus gitu, terus enggak datang-datang ntar. Benar. Mana mungkin orang itu akan tanpa ikhlasnya? Nggak bisa. Hanya Allah yang tahu keikhlasan seseorang. Sambil lalu kita belajar. Bahkan orang yang bilang enggak saya ikhlas, itu pun belum tentu dia ikhlas. Jadi biarlah kita berjalan dengan apa adanya. Memang yang paling sulit digoda oleh iblis itu adalah hamba Allah yang ikhlas. Yang lainnya mudah. Walaupun dia mau sholat ribuan rakaat, puasa ribuan hari, sedekah berapa miliar, masih bisa digoda. Masih mudah ditumbangkan, dihilangkan pahalanya, diseret ke neraka, masih mudah. Yang sulit adalah orang-orang ikhlas. Itu yang tidak bisa disusupi. Dia tidak bisa yajri majrad dam, tidak bisa berjalan di aliran darahnya dia. Setan itu kan mudah berjalan di aliran darah kita. Terasa enggak? Enggak kan? Terasanya gini, coba ya. Kita sholat. Saat kita sholat, Allah, masih ingat Allah? Allahu Akbar. Saat kunci sepedaku nyantol. Iya. Lah itu mulai sudah setannya berjalan menggoda kita. Mulai kita digoda. Atau ntar saya masak apa ya? Sering nggak? Sering. Masih. Kayaknya sering banget ya. Sering banget, Masya Allah. Tapi tetap kita terus belajar. Apa kalau kita enggak, saya masih nggak bisa khusyuk, saya nggak sholat dulu, saya belum bisa. Kapan? Yang sudah sholat puluhan tahun aja belum bisa gitu loh. Jadi terus saja kita belajar sholat. Asalkan yang pertama belajar ketika takbir, ingat betul, jangan ingat apa-apa. Khusyuk. Allah, hati kita, saya sholat zuhur 4 rakaat fardu karena Allah Ta'ala. Ingat udah jangan kemana-mana dulu gitu loh. Insya Allah bisa ya. Insya Allah. Terus yang terakhir ketika tahiyat akhir kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Isa mek salam tak tahiyatin ndak isa. Ya wis lah ndak apa daripada tidak sama sekali. Awal akhir diselamatkan oleh Allah. Dan dengan harapannya kita itu termasuk orang-orang yang sholat. Sebab fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka bagi orang yang tidak mau sholat. Tidak mau sholat ya gimana? Ya orang yang suka menunda-nunda sholat, malas, suka
mengumpulkan sholat jamak. Kalau jamak safar nggak apa-apa, tapi zuhur, asar, maghrib, isya semuanya di jamak. Sholatnya kayak gitu. Saya ikut jamaah, soalnya saya ikut jamaah zuhurnya, yang lainnya nggak sholat sama sekali. Tapi ya itu urusan sholat, urusan Allah ya Mbak Pipit, Mbak Ika ya. Jangan pernah kita mencela siapapun. Dia mau berangkat sholat, walaupun hanya berangkat subuhnya saja, yang lainnya dia nggak sholat, tetap bersyukur, alhamdulillah dia masih mau sholat. Mudah-mudahan ada peningkatan, dia nambah sholat lagi. Karena kita nggak tahu hakim yang menjadi hakim yang sebenarnya Allah alaihissallahu biahkamil hakimin itu hanya Allah. Kita nggak perlu menghakimi siapapun. Kita harus melihat diri kita sendiri, bagaimana kedepannya kita nggak tahu. Semuanya rahasia Allah, nggak ada yang tahu gitu loh. Nah, Ramadan ini mengajarkan kita bahwa kita ini belajar untuk bertakwa, menjalankan perintah Allah semaksimal mungkin dan menjauhi larangan Allah. Nggak harus sebisa mungkin, harus sekuat mungkin. Ya, kalau ketaatan ya sekuatnya saja, nggak masalah. Dia sakit nggak puasa nggak apa-apa, kan gitu ya. Tapi kalau kalau larangan jangan semampunya, tapi sekuat-kuatnya. Ya, gitu. Harus seperti ini. Untuk yang terakhir sebenarnya banyak ya. Harus peduli kepada sesama. Siapapun yang peduli pada sesamanya, man hajata muslimin ila muslimin akhliya, siapapun yang peduli sesamanya, maka Allah akan memberikan alfin hasanatin, 1000 pahala. Wa rafa'a darajatin alfin, diangkat derajatnya 1000 pahala. Wa maha alfin sayiatin, dan akan dihapus dosanya 1000. Ramadan ini kan banyak orang butuh. Tiba-tiba nyampe di rumah, Mbak Pipit, aku butuh uang. Baik kan? Banyak orang butuh gitu. Ya kita nggak usah bohong kalau kita memang nggak punya. Kalau toh punya tapi kita butuh, ya dikasih lah sebisanya berapa gitu. Nggak harus memenuhi semua apa yang ia minta gitu loh. Yang penting kita bisa membantu semampu kita. Itulah apa yang kita lakukan nanti di bulan Ramadan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Amin. Semoga amal-amal kita diterima. Ya, banyak banget ini sepertinya. Jadi hal-hal yang harus dioptimalkan gitu. Betul, apalagi sudah memasuki ini akhir bulan Ramadan. Sayang banget, nggak terasa ya. Kayak berasa sedih gitu ya, Mbak ya. Sedih aja kayak gitu. Ternyata udah mau berakhir aja. Terus kita ngapain aja gitu kan. Iya benar. Tapi dari podcast kita kali ini, dari apa yang disampaikan Mbak Halimah tadi, luar biasa. Kita masih ada waktu kok untuk mengoptimalkan Ramadan di tahun ini, dan juga bisa menjadi bekal di bulan Ramadan yang akan datang. Misalnya tadi sholat berjamaah ya, kalau bisa 1 bulan penuh tuh jangan sampai benar. Kalau misal suami yang belum ngajak, kita bisa ngajak langsung. Gitu ya, saling mengajak ya. Benar, mengajak. Supaya masuk az-zakirina wadz-zakirat gitu. Ya. Karena keterbatasan waktu kita kali ini, kita harus mengakhiri podcast Ramadan. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dengan Mbak Halimah. Amin. Untuk mendalami ilmu agama yang lain. Benar. Tidak hanya di bulan Ramadan mungkin ya. Kita bikin spesial lagi ya. Betul. Ya teman-teman, Harian Surya dan Tribun Jatim Network, terima kasih sudah mengikuti podcast Ramadan kita hari ini yang bertema lebih dekat dengan Allah di bulan Ramadan. Semoga apa yang disampaikan narasumber kita sampai ya pada teman-teman sekalian yang mendengarkan. Amin. Dan bisa menyentuh. Siap. Jadi ilmu yang manfaat bisa dijalankan. Amin, insyaallah. Amin. Ya, kita akhiri podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.